Dualitas. Ditinjau dari teori dan praktek, maka dualitas merupakan konsep linear programming yang penting dan menarik. Jadi dasar dari teori dualitas adalah bahwa setiap persoalan linear programming mempunyai suatu linear program yang berkaitan dengan disebut dual, sehingga solusi dari persoalan asli LP primal juga memberikan solusi pada dualnya. Definisi masalah dual. Secara sistematis, dualitas merupakan alat bantu LP yang secara langsung didefinisikan dari persoalan aslinya atau dari model LP primal. Dalam kebanyakan pelakuan LP, dualitas sangat tergantung pada primal dalam hal tipe kendala, variabel keputusan, dan kondisi optimum. Oleh karena itu, dalam kenyataan teori dualitas secara tegas tidak diharuskan penggunaannya. Primal dual menunjukkan hubungan secara sistematis dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan dual. 2. Konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan dual. Semua kolom primal menjadi kendala dual. 4. Semua kendala primal menjadi variabel keputusan dual. 5. Koefisien kendala dari variabel primal menjadi koefisien yang berkorespondensi dengan kendala dual. Pengertian himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat suatu anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S sebagai contoh. Misalkan A sama dengan dalam kurung 3, 5, 7, 9 tutup kurung. Maka bisa menuliskan himpunan semesta mungkin adalah S bilangan ganjil atau S bilangan asli atau S bilangan cacah atau S bilangan real, tapi kita tidak bisa menuliskan sebagai S bilangan prima karena ada angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan 0 atau 0 garis. Sebagai contoh, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota. Sehingga tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi B sama dengan atau B himpunan bagian. Pengertian himpunan. Himpunan diperkenalkan oleh George Cantor tahun 1849 sampai 1918. Seorang ahli matematika Jerman. Ia menyatakan bahwa himpunan adalah kumpulan atas objek tersebut dapat berupa benda abstrak maupun benda konkret. Pada dasarnya, benda-benda dalam suatu himpunan tidak harus mempunyai kesamaan sifat, karakter, ataupun himpunan merupakan kumpulan benda-benda objek yang didefinisikan dengan jelas. Anggota atau elemen adalah benda-benda atau objek yang termasuk dalam sebuah himpunan. Contoh, himpunan yang merupakan himpunan anak-anak yang berusia 12 tahun, himpunan bilangan asli genap, himpunan pulau-pulau Indonesia, himpunan anak-anak malas, himpunan wanita cantik, himpunan lukisan indah. Cara penulis himpunan, ada 4 cara untuk menyatakan suatu himpunan. 1. Dengan menyebutkan semua anggota atau roster yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung berawal dan di antara setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Cara ini disebut dengan tabulasi. Contohnya, A sama dengan buka kurung A, I, U, E, O tutup kurung. Atau dengan contoh lain menyebutkan semua anggotanya. B sama dengan buka kurung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Macam-macam himpunan. Himpunan dikatakan himpunan bagian subset dari himpunan B ditulis A, C, B. Jika setiap anggota A merupakan anggota dari B, syarat A himpunan B himpunan dari B, B bukan himpunan dari A, B bukan himpunan bagian dari A, B himpunan bagian dari A. Himpunan kosong, null set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota yang sama.
Himpunan ini tidak mempunyai satu pun anggota yang sama. Himpunan komplement set. Himpunan komplement dapat dinyatakan dengan notasi AC himpunan komplement jika dimisalkan S sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tutup kurung dan A sama dengan 3, 4, dan 5. Maka A bagian dari C. Himpunan X equivalent equal set. Himpunan equivalent adalah himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan lain. Syaratnya bilangan kardinal dinyatakan sebagai notasi N. A buka kurung A sama dengan B dinyatakan sederajat atau ekuivalen jika himpunan A ekuivalen sebagai himpunan B. Himpunan ekuivalen mempunyai bilangan kardinal dari himpunan tersebut. Bila himpunan A beranggotakan 4 karakter, maka himpunan B pun harus beranggotakan 4 karakter. Cara menyatakan himpunan. Secara umum, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, maka anggota dituliskan dengan huruf kecil. Terdapat beberapa cara penulisan himpunan, yaitu dengan kata-kata, dengan notasi membentuk himpunan, sifat relasi biner. Beberapa sifat relasi yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat. Sifat-sifat tersebut antara lain refleksif, komplement, D selisih, E hasil kali seriatus, prinsip dualitas. Dua konsep yang berada dapat diperkirakan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Jika kita menukar U dan N dan S dengan 0 dalam setiap peran tentang himpunan, maka pernyataan baru tersebut disebut dual dari pernyataan aslinya.